Hiduplah sebagai orang-orang yang telah dipanggil pada kekudusan itu. Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV dalam program kita, program Renungan Malam. Biasanya dalam perjalanan saya selalu membawa Alkitab, tetapi kali ini saya bawa juga Alkitab, tetapi di dalam handphone ini untuk menjadi bacaan setiap hari di perjalanan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk saat ini renungan malam kita yaitu dari surat Paulus ke jemaat di Roma, pasal yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian dituliskan. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Roma sering disebutkan sebagai inti pokok pikiran-pikiran Paulus. Dan surat Roma ini bisa disebut mewakili keseluruhan pemikiran Paulus. Biasanya surat Roma dibagi kepada dua kelompok atau dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama adalah pasal 1 sampai dengan pasal 11 disebutkan tentang ajaran yang benar, dasar-dasar iman yang benar bagi orang percaya. Lalu pasal 12 dan selanjutnya adalah praktek hidup yang benar. Jadi berkesinambungan antara ajaran yang benar akan melahirkan praktek hidup yang benar, perlakuan yang benar. Sering juga disebut dengan ortodoksi dan ortopraksis. Artinya ortodoksi adalah ajaran yang benar, ortopraksis adalah praktek yang benar. Jadi ajaran yang benar itu harus berakhir pada praktek hidup yang benar. Atau juga ajaran yang benar menghasilkan praktek hidup yang benar. Dan saat ini jika kita masuk pada renungan kita pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7 merupakan pengantar ataupun bisa kita sebut sebagai pembuka dari surat Paulus yang dikirimkan ke jemaat Roma. Dan di sini kita mengerti kedalaman ataupun inti pokok yang mau disampaikan oleh Paulus, yaitu tentang Kristus Yesus yang adalah anak Allah yang telah menangkapnya dan mengubah hidupnya. Maka pertama yang mau kita lihat dari renungan kita ini adalah kuasa mengubah. Paulus memperkenalkan kepada kita Tuhan kita Yesus Kristus yang mampu mengubah hidupnya. Tuhan Yesus memiliki kuasa mengubah hidup Paulus dari hidupnya yang dulu dan dipanggil dalam kekudusan dan menjadi milik Kristus.
Jadi penting bagi kita memahami kuasa mengubah itu yang ada di dalam Kristus Yesus. Ia perkenalkan tentang Tuhan kita, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dalam renungan ini ataupun ayat bacaan ini, Paulus juga mengatakan bahwa bukan hanya dirinya yang ditangkap dan masuk pada kuasa Kristus dan diubah, tetapi jemaat di Roma juga, semua orang percaya juga, kita juga adalah orang-orang yang telah dipilih dan menjadi kudus di dalam Kristus Yesus. Kita diubahkan. Sama seperti pengertian gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk pada terang Kristus, masuk pada kekudusan, dan kita menjadi milik Kristus, dan kita menjadi orang-orang yang kudus di dalam Kristus. Kuasa mengubah itu adalah pesan yang kuat di dalam renungan kita ini. Hanya Tuhan kita Kristus Yesus yang mampu mengubah dari kegelapan menjadi hidup di dalam terang. Itulah ortodoksinya. Itulah ajaran yang benar. Sebab dikatakan juga, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya telah menjadi milik Allah. Lalu apa yang menjadi ortopraksinya? Praktek hidup benarnya. Apa dari renungan ini? Ortopraksinya adalah, atau praktek hidup yang benarnya adalah bersyukur. Itu yang pertama. Bersyukur sebab kita telah menjadi milik Kristus, telah menjadi milik Allah di dalam Yesus, dan kita dibawa dalam kekudusan. Lalu ortopraksinya yang kedua adalah prakteknya yang benar dari ajaran yang benar ini adalah hiduplah sesuai dengan panggilan itu. Hiduplah sesuai dengan kekudusan itu. Hiduplah sebagai orang-orang yang kudus. Hiduplah sebagai orang-orang yang telah dipanggil pada kekudusan itu, pada terang Kristus itu. Maka keluarlah dari kegelapan, tinggalkanlah cara hidup lama. Ingat bahwa engkau dalam ortodoksinya tadi, dalam ajaran yang benarnya, bahwa engkau telah menjadi milik Kristus. Maka seluruh perilaku, seluruh hidupmu menjadi milik Kristus. Dalam bahasa Batak dikatakan dadaau guru diaube, bahwa hidupku bukan milikku lagi, tetapi hidupku adalah milik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan yang dikuduskan dan dipanggilnya untuk hidup baru, untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Maka saya sebutkan tadi poin utamanya dari ajaran yang benar ini, ortodoksi ini, ortopraksisnya adalah hiduplah dalam terang Kristus dan bersyukurlah karena engkau dilayakkan dan diikutkan, dipilih dan diubah untuk menjadi umat Kristus, umat pilihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.